Salam, saya Heribertus Roy Juan. Saya akan bahas tentang kontrak jual beli. Jadi di sini ada kontrak jual beli. Jadi kalau kita bedah struktur kontraknya di bagian atas ini kan preambul ya. Bagian atas ini preambul atau bagian pembukaan. Ini memuat latar belakang dan tujuannya. Lalu juga ada identitas para pihak ya. Jadi ini ya. Jadi latar belakangnya ini kan perjanjian jual beli, tujuannya kan jual beli mobil, lalu identitas para pihaknya ini ya, pihak pertama Bapak Ilham Bagus, pihak kedua Bapak Putra Wibawa, lalu juga ini telah disepakati dan dibuat ya. Jadi ini ada asas kesepakatan ya, asas konsensualisme. Jadi kalau asas konsensualisme ini kan menekankan kalau kontrak ini sah karena ada kesepakatan para pihak. Di sini ada tulisannya ya, kesepakatan. Lalu juga kita geser ke bawah. Nah, jadi ini objek kesepakatannya. Jadi jenis barangnya adalah mobil sedan ya, mobil sedan Mercedes-Benz ya. Tipenya ini E250, ini mobil bekas ya. Jenis mobil bekas ya, mobil bekas sedan. Tahun produksinya 2023 ya. Jadi sekarang 2025 berarti udah 2 tahun ya digunakan. Ini kita tulis lengkap, ada nomor rangka, nomor mesin, warnanya hitam, dokumen kepemilikannya juga dari nomor STN ya, nomor BPKB. Kita tulis semua. Nah, terus harga juga harga kesepakatannya ada 500 juta rupiah ya. Dan di sini juga ditulis cara pembayarannya. Jadi cara pembayarannya adalah bank transfer di Bank BCA ya, cabang Surabaya, nomor rekeningnya jelas, atas namanya juga jelas. Jadi pasal 1320 ini KUH Perdata ini sudah terpenuhi ya. Jadi syarat subjektifnya itu di atas ya. Kesepakatan para pihak tadi yang di atas ini. Lalu juga para pihaknya juga udah dewasa ya. Jadi syarat subjektif sudah terpenuhi. Lalu juga syarat objektif ya, sebab yang halal, objeknya juga ada. Jadi perjanjian ini harganya, cara bayarnya ini disepakati jadi asas Pacta Sunt Servanda itu terpenuhi ya. Setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ya. Jadi dari atas tadi judulnya, judul kontraknya, pembukaannya primbul, sudah identitas para pihak, sudah ya. Nah, ini sudah masuk isi pokok ya, isi pokok perjanjian atau substantif klausa ya. Jadi dari objek perjanjiannya, lalu kita juga bahas hak ya, hak dan kewajiban para pihak ya. Ini hak dan kewajiban para pihak. Ini kita pisah supaya lebih mudah untuk dibaca oleh para pihak. Jadi kewajiban pihak pertama, hak pihak pertama di pasal 6 hak pihak pertama, pasal 7-nya kewajiban pihak pertama, pasal 8-nya hak pihak kedua, pasal 9-nya kewajiban pihak kedua. Jadi kita pisah supaya lebih mudah ya. Lalu juga ada cara pembayarannya tadi di atas ya. Cara pembayaran, mekanisme pelaksanaannya ini penyerahan di pasal 5 penyerahan kendaraannya seperti apa. Lalu ada klausul umum juga, kita masukkan juga seperti penyelesaian sengketa, penyelesaian perselisihannya, ya, kita masukkan. Lalu juga domisili hukumnya kita juga masukkan Pengadilan Negeri Surabaya. Ya.
Lalu penutupnya ini kita di bagian penutup ada tempatnya, tempat dan tanggal perjanjian ya, nutup ya. Nah, tanggal perjanjian dan tempat ya. Tanggalnya 3 Agustus. Ini ya. Lalu ada ini tanda tangan ya, pihak pertama, pihak kedua dan dua saksi ya. Lalu forum selection choice ya. Jadi ini bisa disebut juga forum selection choice ya, termination ya. Nah, ini penyelesaian presiden ya, forum selection choice. Jadi ketika ada sengketa diselesaikan di mana. Nah, ini udah kita masukkan ya. Lalu juga jaminan ya, klausul jaminan kita udah masukkan warranties. Jadi ada di pasal 4 ya. Jadi pihak pertama menjamin kendaraan itu miliknya sendiri ya, tidak dijaminkan, bebas dari cacat material yang disembunyikan, ya. Tidak ada kewajiban hukum lain ya, misalnya dipinjam, disita. Jadi itu ada klausul jaminan, warranties. Ya, choice of law-nya juga udah kita masukkan ya. Choice of law-nya penyelesaian di pasal 10 penyelesaian perselisihan ya. Jadi udah cukup lengkap ya. Lalu juga ini termasuk kontrak ini ya, komersial ya. Masuk kontrak komersial. Jadi transaksi ya, jadi transaksi. Lalu juga dari mitigasi risiko kita juga ada lihat ya. Mitigasi risiko itu potensi risiko di dalam kontrak itu kan ada yang pertama adalah risiko hukum. Kalau kita lihat di sini, resiko hukum itu kan ada objek perjanjian tidak sah. Misalnya kalau properti belum bersertifikat, kalau mobilnya bodong. Kalau di sini mitigasi resiko udah dilakukan karena ini mobilnya ada nomor rangkanya, nomor mesin, kita udah cek ya. Dokumen kepemilikan, nomor STN-nya, nomor BPKB-nya. Nah, jadi ditulis semua supaya resiko hukum objek perjanjian tidak sah itu tidak ada. Keuangan potensi kedua adalah potensi risiko kontraktual adalah kedua keuangan. Kita udah jelasin cara pembayarannya seperti apa. Ini ditransfer seketika saat penandatangan surat perjanjian ini ya. Jadi saat itu juga. Lalu force major ya. Yang ketiga adalah potensi risiko operasional force major. Kita udah cantumin juga klausul force major atau keadaan kahar di sini ya. Lalu ada potensi resiko kontraktual yang keempat adalah dokumentasi ya. Kontrak, misalnya kontrak tidak lengkap, tidak menyebutkan jangka waktu. Ini cara bayarnya udah dimasukkan ya, cara bayar, mekanisme penyelesaian sengketa juga kita udah masukkan ya. Jadi udah cukup lengkap dari segi dokumentasi. Klausul pokoknya juga ada ya, identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, harga dan pembayaran, jangka waktu, sanksi ya, sanksi dan denda, force majeure, penyelesaian sengketa. Jadi cukup oke ya. Lalu juga klausul pembayaran ya, payment terms ya ini ya. Cara bayar itu termasuk klausul pembayaran ya. Payment terms yang ada di pasal 3. Jadi metode pembayarannya terminnya ini sekaligus ya, sekali transfer. Jadi cara transfer ya, sekaligus sesuai nominal di pasal 2 ya. Nah, mata uangnya udah jelas ya rupiah ini harga ya. Di harga Rp.
Penalti keterlambatan ini tidak perlu dicantumkan karena ini seketika ya saat penandatanganan perjanjian ini ya. Jadi kalau tidak transfer ya tidak diserahkan ya. Itu udah jelas. Nah, terus juga kita udah masukkan hak untuk menunda ya atau mengakhiri kontrak. Jadi kalau force major ini kita cantumin di bagian force major. Jadi jika ada force major ya, bencana alam perang dan lain-lain sebagainya, banjir, wajib memberitahukan paling lama 24 jam ya. Nah, ini terus juga berlangsung lebih dari 5 hari, kedua belah pihak dapat menegosiasikan pengakhiran perjanjian ini tanpa ganti rugi. Jadi 5 hari ya. Nah, ini ya bisa mengakhiri kontrak ya para pihak ya. Lalu klausul termination ya, pengakhiran perjanjian. Ya ini masuk ya dalam ini. Perjanjian dapat diakhiri. Nah, gagal membayar dalam waktu 3 hari kerja. Nah, ini kan mintanya seketika. Tapi kalau tidak seketika, ya sampai 3 hari, nah bisa ya diakhiri. Lalu mobil tidak serahkan ya berakhir perjanjiannya ya. Atau kedua belah pihak sepakat tuh secara tertulis mengakhiri perjanjian ini. Jadi ini termination klausul ya, atau pengakhiran perjanjian. Itu klausulnya. Dan di sini untuk redaksional kontrak ini menggunakan kalimat yang aktif dan subjeknya jelas ya. Jadi contoh misalnya kita lihat di kewajiban ya. Di pasal kewajiban misalnya pasal kewajiban pihak pertama wajib ya. Pihak pertama wajib. Jadi subjeknya jelas dan juga kalimatnya menggunakan kalimat positif ya. Dan kita juga menghindari double negatif ya. Jadi tidak ada kata-kata double negatif. Terus kita juga udah masukkan definisi untuk istilah-istilah tertentu, misal force major, jadi definisi force major atau keadaan ke arah adalah kita jelasin semua di sini. Dan klausul penyelesaian sengketanya kita menggunakan metode pendekatan multi-tier dispute resolution. Jadi ada beberapa lapis penyelesaian sengketa. Kita bahas di pasal 10 ya, perselisihan. Jadi kalau jadi perselisihan itu diselesaikan secara musyawarah dulu. Ini yang pertama, lapis pertama. Setelah 90 hari tidak bisa selesai secara musyawarah, maka dibawa ke mediasi ya, mediasi dengan menggunakan mediator ya. Dengan menggunakan mediator. Pihak ketiga yaitu mediator ya. Ini tentu yang bersertifikat ya. Bersertifikat. Nah, setelah 90 hari tidak bisa selesaikan secara mediasi, maka baru tayar lapis kedua kan mediasi, baru lapis ketiga pengadilan negeri. Nah, ini udah disepakati juga domisili hukumnya pengadilan negeri Surabaya. Dan ini dalam hukum perdata di Indonesia jual beli dianggap sah kalau memenuhi unsur kesepakatan. Udah ada nih. Unsur pertama, unsur kesepakatan di atas ini telah disepakati, ada tulisannya. Lalu yang kedua, objeknya jelas ya.
mobil dan harga yang pasti ya. Jadi ini menurut hukum perdata di Indonesia jual beli itu sudah dianggap sah ya. Oke, ini sekian pembahasan tentang kontrak jual beli mobil ini. Terima kasih.